bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja. Cangkeme iki senengane mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi Gibran. Lah mosok iya sih Pak Jokowi arep ngelamar kerja, emangnya elu sing gak di kerjaan. Emangnya elu. Ngapain Pak Jokowi ngelamar kerja gara-gara ijazahnya disita terus Pak Jokowi nggak bisa ngelamar kerja? Ya ngapain ngono lho. Lek ngekei seandainya iku mbok yo nganggo nalar aja goblok. Muncung kalian yang ngomong. Mata neon. Emosi dibikinnya ini. Ya? Sekarang begini, kalau berbicara tentang ijazah, disita oleh penyidik. Sedangkan untuk menunjukkan kepada teman-temanmu itu kemarin Michael, itu sudah menyalahi aturan. Memang dasarnya dia tuh jurnalis nggak laku ya. Lakunya tuh hanya kalau ada menggoreng masalah ijazah, dia nggak laku, beritanya nggak naik. Itu pasti tuh. Saya siap kalau hanya untuk debat sama kamu, Michael Sinaga, ya. Nggak ada gentar-gentarnya. Apa meneh arep antem-anteman karo dapurmu. Yo, siap aku Yohan. Arak jejeg-jejegan karo raimu, siap. Siap aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang host setannya TV. Yang semakin kesini semakin kelihatan tidak beres ya, tidak genap ya, tahu tidak genap ya. Ibaratnya tuh kurang sesendok lain. Ibaratnya 100 itu ya angkanya 95 gitu loh. Jadi kelihatannya itu genap, kelihatannya waras, tapi sebetulnya kurang 1 sendok ya. Nah, maunya sih saya dengan terang-terangan ingin mengatakan ya, ini orang nggak punya otak gitu. Tapi takut dosa ya, karena sebentar lagi itu bulan Ramadan itu. Intinya teman-teman, ini orang ya kalau ngomong asal jeplak gitu ya. Nggak seperti rekan-rekannya yang sudah pada pucat ya. Ini orang sampai saat ini mukanya masih terlihat segar gitu ya, dan masih terlihat gemuk gitu ya. Ya tentu saja itu efek karena dia sampai saat ini tidak menjadi bagian dari tersangka. Makanya saya berharap gitu ya kepada aparat ya, agar orang macam kayak gini itu juga ditersangkakan gitu loh. Jangan hanya karena dia berstatus sebagai pers ya. Saya juga pers ya. Pers itu ya kalau sedang melakukan kegiatannya, kejurnalistikan, itu memang tidak bisa ditersangkakan ya, harus diselesaikan ke Dewan Pers. Tapi kalau berurusan dengan pidana dan itu di luar dari kegiatannya sebagai seorang jurnalis, ya harus ditindak dong, iya kan? Iya. Harus diproses. Jika enggak, ya akibatnya ya bisa ngelonjak ya kan. Dan terbukti sekarang dia malah mulai senggol-senggol ijazah Prabowo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tantang debat oleh yang namanya Freddy Damanik. Perhatikan. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Ya, nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat yang saya Kok sesat? Ya, karena barang bukti yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu, bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi. Pisau tadi mau diminta lagi. Misalkan itu pisau saya gitu ya. Minta lagi dong. Nggak bisa. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat yang saya Kok sesat? Ya. Sebentar dulu, kutanggapi dulu. Ijazah, jadi mereka sedang mempersoalkan kenapa ijazah tidak dihadirkan di Solo. Kan begitu, padahal bisa saja dihadirkan. Kan begitu. Komplain mereka, kenapa tidak dihadirkan? Padahal ijazah itu bisa saja dihadirkan. Karena ijazah itu ya bukan sebagai alat kejahatan. Nah, sekarang begini, sedangkan kalian juga mengatakan bahwasanya ya ijazah Bapak Joko Widodo yang kalian duga palsu,
itu digunakan untuk membohongi publik. Masih ingat? Membohongi publik, membodoh-bodohi publik, menghancurkan demokrasi, itu sebagai alat. Ya, karena apa? Dengan ijazah palsu Bapak Joko Widodo memimpin bangsa ini, itu adalah sebuah kejahatan. Itu muncul kalian yang ngomong. Mata neon. Emosi dibikinnya ini. Ya. Sekarang begini, kalau berbicara tentang ijazah, disita oleh penyidik. Sedangkan untuk menunjukkan kepada teman-temanmu itu kemarin Michael, itu sudah menyalahi aturan. Gitu loh. Kita dengarkan lagi. Sesaat Memang bukan dipakai untuk melakukan kejahatan. Ya, nah- Ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat yang saya Kok sesat? Ya. Karena barang bukti yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu, bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Misalnya Iya, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Jose Tanya TV tadi ya terkait barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian itu dianggap sebagai bukti kejahatan gitu ya. Ini menurut saya seorang manusia yang mengaku sebagai seorang jurnalis, tetapi ketika dia ngomong itu nggak pakai otak gitu. Kok bisa bang? Ya iyalah. Jadi barang bukti itu ya itu bukan hanya barang bukti kejahatan, tetapi barang bukti itu disita itu ketika pihak kepolisian itu membutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal ini bukan ijazahnya sebagai barang bukti kejahatan, tetapi ada sebuah peristiwa ya kejahatan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh sekelompok orang ya yang menjadikan ijazah itu sebagai objek gitu loh, sehingga ijazah itu disita untuk dilakukan penelitian gitu. Jadi bukan ijazah itu sebagai bukti kejahatan. Cerdas sikit lah kau itu ngaku sebagai seorang jurnalis, tapi hal seperti itu aja kau nggak paham gitu loh. Aduh, lanjut. bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja. Hei, kowe iki wartawan, opo peneliti, opo jurnalis, opo marketing, opo jurkam sih? Kadang jadi peneliti ra jelas, jadi pahlawan gadungan marah sehingga melaporkan mencemarkan nama baik, sedangkan cangkeme iki senengane mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi Gibran. Kadang ngintil liro suruh ngalor ngidul kaya bebek. Hei, lek ngekai seandainya itu mbok yo sing nalar ngono lho. Lah mosok iya sih Pak Jokowi arep ngelamar kerja, emangnya elu sing gak di kerjaan. Emangnya elu ngapain Pak Jokowi ngelamar kerja gara-gara ijazahnya disita terus Pak Jokowi nggak bisa ngelamar kerja? Ya ngapain ngono lho. Lek ngekei seandainya iku mbok yo nganggo nalar aja goblok. Apa ya mungkin Pak Jokowi iki ngelamar kerja koplak? Emangnya lu lek kamu mau ngelamar kerja silakan, kamu kan nggak punya kerjaan kali ya. Lek kamu yang melamar kerja di mana ijazahmu disita kan ini fotokopian itu goblok. Yang namanya mau melamar kerja biasanya itu fotokopian yang sudah dilegalisir, bukan aslinya. Mikir ngono ya lo kok gak iso sih? Koplak. Kok mengandai-andaikan jika Pak Jokowi ijazahnya ditahan oleh pengadilan, disita oleh pengadilan, kan Pak Jokowi nggak bisa melamar kerja. Emangnya Pak Jokowi harus melamar kerja po? Goblok ya ram ngono loh. Seandainya kalau orang lain nggak mungkin. Selama ini nggak ada yang diperlakukan seperti Pak Jokowi. Hanya kowe dan gerombolanmu aja. Ublek perkara ijazah. Baru kali ini. Kalau nanti di lain kemudian ada orang nggak ada. Gak sesuai karo cangkemmu. Kamu kalau dihina, dicemarkan nama baiknya dirimu, itu kamu pasti melaporkan kan? Giliran cangkemmu menghina, menghasut, mencemarkan nama baiknya Pak Gibran karo Pak Jokowi, saene cangkemmu dhewe. Iki koyo ngene iki wis kelihatan gobloknya kowe. Ya, sampai hostnya itu sampai speechless lihat kegoblokanmu. Mana ada gitu loh. Pak Jokowi kalau ijazahnya disita, gimana nanti Pak Jokowi mau melamar kerja? Emangnya lu koplak, goblok. Pak Jokowi gak usah ngelamar kerja, dilamar di beberapa negara. Ya, sudah diundang ke negara-negara
di dunia internasional. Emangnya elu. Kowe iki wartawan yo gak jelas, jurnalis yo gak jelas. Kadang dadi wartawan, kadang dadi jurnalis, kadang dodolan buku. Ngintili Roy Suryo nganan ngiri. Kamu tuh bukan peneliti kok melu-melu dadi peneliti ngobok-ngobok dudu urusane. Yesus, wartawan koplak onjo nih. Kadang jadi jurnalis, kadang jualan buku. Justru saya di sini ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh netizen perempuan barusan, teman-teman ya. Kalau saya melihat host Setannya TV itu tidak pernah macak sebagai seorang jurnalis. Loh itu bang, dia kan sering podcast. Podcast itu nggak ada hubungannya dengan kejurnalistikan. Kejurnalistikan itu adalah menyampaikan informasi ya. Dan di situ ada prinsip-prinsipnya, dan saya lupa gitu ya, karena saya sudah hampir 10 tahun afkir gitu sebagai seorang jurnalis. Tetapi intinya jurnalis itu menyampaikan sebuah informasi, dan di situ ada prinsip yang harus dipenuhi begitu. Misalnya melakukan klarifikasi. Nah, ketika seorang orang gitulah ya, bikin podcast dan lain sebagainya, itu nggak bisa disebut serta-merta disebut sebagai itu kegiatan kejurnalistikan. Belum tentu gitu loh. Iya, jadi saya justru nggak sependapat. Si host Setannya TV tidak pernah macak sebagai seorang jurnalis. Dia macaknya hanya sebagai seorang provokator dan penjual buku. Lanjut. Nah, jadi harusnya ini dicontohkan oleh kepala negara kita yang Dasar jurnalis gemblung tuh modelan kayak Michael Sinaga ini ya. Berita lain itu banyak, tapi kenapa yang dia bahas itu selalu ijazah dan ijazah? Nggak ada habis-habisnya. Memang dasarnya dia tuh jurnalis nggak laku ya. Lakunya tuh hanya kalau nggak menggoreng masalah ijazah, dia nggak laku, beritanya nggak naik. Itu pasti tuh si Michael Sinaga ini ya. Michael, kamu itu ya, aduh, payah. Nek semuanya ngikuti pola pikirmu itu ya, sampai presiden suruh nunjukin ijazahnya, sampai semua menteri-menterinya suruh nunjukin ijazahnya, apa urgensinya? Masyarakat itu ndak butuh itu ya, ndak butuh lulusan apa. Kalau sudah masyarakat itu modelnya percaya aja, kalau dia mendapatkan jabatan, artinya ya dia sudah menjalankan syarat-syarat akademis yang ada. Begitu. Kalau masyarakat itu simpel aja kok. Kalau memang dia tuh jadi menteri ya memang dia mungkin punya pendidikan yang mumpuni untuk hal itu. Nggak usah dibuat ruwet untuk harus nunjukin ijazahnya segala. Nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya. Ya. Silakan kalau kamu mau meneliti semua ijazah para pejabat di Indonesia, silahkan ya. Tapi rakyat tidak butuh itu. Yang penting dia bisa kerja. Kecuali dia tidak bisa kerja, copot. Dah, simple gitu aja. Yang waras gitu loh. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak bisa kerja, udah copot gitu aja ya. Toh apa? Yang namanya aturan itu kan bisa diubah-ubah ya. Saya juga sependapat loh sebetulnya dengan masyarakat yang menyayangkan gitu loh. Ngelamar jadi satpam aja harus S1 misalnya, tapi presiden cukup SMA. Itu kan tidak logis gitu ya. Nah, karena saya juga sependapat dengan hal tersebut, akhirnya saya juga berpikir begini, ngapain sih ngurusin ijazahnya Jokowi misalnya, ngurusin ijazahnya Prabowo misalnya. Karena apa? Ya karena sebetulnya ijazah itu antara diperlukan dan tidak diperlukan gitu loh. Ijazah saya S1 gitu ya, misalnya. Tapi ya sampai saat ini juga nggak kanggo lagi gitu. Kok malah jadinya curhat. Intinya begitu teman-teman ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, terkait komentarnya mengenai pernyataan si host Setannya TV tadi lah. Kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut. Kita bukan. tadinya mau disita, saya bilang jangan. Itu kan tidak, ini saya katakan kalau sudah Sebenarnya makhluk ini tuh apa? Pengacarakah? Ahli hukumkah? Atau wartawan? Atau makhluk hanya yang mencari sesuap nasi, mencari makan dari hal-hal yang seperti ini?
kayaknya makhluk ini harus membaca pasal 46 KUHP. Itu isinya seperti apa? Barang bukti yang disita masih menjadi kepentingan penyidikan, nggak bisa diminta begitu aja. Karena masih diperlukan dalam tahap penyidikan ini, kasusnya kan masih berjalan. Ini masih diperlukan, nggak bisa diminta begitu aja gitu loh. Katanya orang cerdas, hal-hal yang seperti ini nggak tahu cara berpikirnya mereka itu seperti apa. Hal yang seperti ini digampangkan gitu loh. Makanya kita jadi bertanya-tanya, isi kepalanya makhluk ini tuh apa? Ngeri. Isi kepalanya makhluk ini apa? Ya nggak tahu bang. Coba sekali-kali abang buka itu isi kepalanya. Aduh ya. Apa yang disampaikan oleh abang barusan hampir sama dengan apa yang sudah saya sampaikan di bagian depan tadi teman-teman ya, bahwa sebuah benda ya itu disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti itu tidak melulu sebagai bukti kejahatan. Intinya sebuah benda atau barang itu disita itu karena pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, itu memerlukan ya untuk kepentingan penyidikan ya. Contohnya apa bang? Contoh ya. Ya mohon maaf ini jangan sampai terjadi gitu kan. Ketika terjadi peristiwa kecelakaan misalnya, lalu lintas begitu ya. Itu bukan hanya kendaraan pihak yang menabrak gitu ya. Tetapi kendaraan yang ditabrak pun itu juga akan disita oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan. Apakah ya kendaraan pihak yang ditabrak ini barang bukti kejahatan? Kan juga tidak gitu loh ya. Jadi cerdas sikit lah, walaupun ya apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar semuanya ya. Kalau teman-teman berbeda pendapat silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Inilah akibatnya jika orang-orang seperti Roy Suryo CS yang mengaku peneliti padahal aslinya peneliti abal-abal dibiarkan terus berkeliaran dan merusak citra orang-orang seenak jidat. Jadinya kacau negara ini. Bahkan di sini si Michael Sinaga dan si Bonatua ini juga bahkan meminta harus dan mempertanyakan harusnya ya untuk ijazah kelulusan akmil Prabowo sendiri atau Gibran pun juga harus diserahkan. Nah, pertanyaan, kau itu siapa minta-minta ijazah atau sertifikasi seseorang? Untuk keperluan apa? Ya, kalau kau bilang buat rakyat, lah kamu dalam rangka apa rakyat? Kecuali kalau yang meminta itu panitianya, Pak, mungkin di waktu pemilu seperti KPU atau lembaga-lembaga yang digunakan untuk melakukan penyelidikan seperti Polri dan lain sebagainya. Nah, kau itu kewenangannya apa? Kalau pinjam pakai istilah dari Roy Suryo itu kan dia selalu memakai istilah legal standing. Legal standingmu itu apa? Minta-minta orang menunjukkan sertifikatnya ini. Kalau begitu terus terjadi, lama-lama semua orang bisa saling tuduh dan menuduh gitu. Seenak jidat menuduh dan memfitnah seseorang, dan yang difitnah pula yang harus membuktikan bahwa dia bukan seperti apa yang dituduhkan atau difitnahkan. Aduh, negara ini bisa kacau kalau muncul orang-orang seperti ini terus dibiarkan. Gimana komentar kalian guys? Coba komen-komen. Prabowo mulai disenggol-senggol ya. Gimana menurut teman-teman ini ya? Prabowo mulai disenggol-senggol. Lanjutin ya. Lanjutin Hosetannya TV ya. Lanjutin kalau kau memang punya nyali ya. Aduh ya. Gimana menurut teman-teman pendapat netizen barusan? Saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan ya. Lanjut. Saya tantang siapa yang berani berdebat dengan saya tentang sistem pendidikan dan kuliah di Inggris. Michael Sinaga, saya siap untuk ditantang Anda. Debat dimanapun, debat terbuka boleh, di dalam forum boleh, silahkan. Saya tidak perlu kuliah sampai ke Inggris, saya tidak perlu kuliah di universitas manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya terima tantangan Anda untuk debat dan berdiskusi dalam bidang pendidikan. Saya siap. Saya orang kampung. Saya orang desa. Ya, saya siap. Silakan Michael Sinaga. Ya, saya menantang debat Anda. Untuk debat
sama Michael Sinaga tidak perlu harus sekolah atau kuliah sampai ke Inggris. Saya siap. Maupun itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, mau di bidang apapun, sosial, silakan. Saya hanya bermodalkan logika dan akal sehat, dan saya bermodalkan nyatanya saja, ya. Jadi saya ngomong itu yang sesuai nyata-nyata saja, yang sesuai dengan keadaan yang saat ini. Saya tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah, ya. Silahkan mau di forum, mau di ruang terbuka, mau di lapangan, saya siap kalau hanya untuk debat sama kamu, Michael Sinaga, ya. Nggak ada gentar-gentarnya. Apa meneh arep teman-teman karo dapurmu. Yo, siap aku yoan. Arek jejeg-jejegan karo raimu, siap. Siap aku. Wong model-model karo dapuranmu. Yo, caleg DPR gagal nek arep gendeng-gendeng dhewe. Modelmu ngono iso nyalahke kancane. Jangankan cuma debat karo dapuranmu, ya Michael Sinaga, pancal-pancalan we aku siap, ya. Dan saya ndak pernah gentar, ndak pernah takut, ya, menghadapi orang-orang yang pemikirannya itu tidak memakai logika dan tidak memakai akal sehat. Saya orang kampung, saya SD aja ndak lulus, ya. Tapi saya bisa nerima dan saya terima tantangan Anda di debat manapun. Silakan. Mau debat di forum, di acara TV, maupun di lapangan, apa arep sikut-sikutan, siap. Modelmu dikirane sing paling pinter dapuranmu apa piye? Aku arep takon karo kowe. Mangkane dadi wong apa-apa nganggo logika. Ngomong ki sing sesuai karo kenyataan saja, ya. Dan saya siap, ya. Kapanpun silahkan Anda tinggal kontak saya. Kapok kau ya. Si Jose Tanya TV, kau sekarang mendapatkan musuh yang setimpal, musuh yang setimpal. Kau ditantang oleh Mas siapa barusan ini ya, Mas Gondes kalau tidak salah ya, seorang netizen yang saat ini sedang stay di Taiwan kalau tidak salah ya, walaupun tidak pernah kuliah di Inggris. Mas Gondes siap ya meladeni debat dengan dirimu, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, baik bertatap muka maupun melalui daring. Nah, gimana? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.